Saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Ili. Nah, karena R sudah optimal dan variabel basis tidak lagi memuat variabel buatan, maka lanjutkan tahap penyelesaian ke fase 2 dengan bersamaan. Yang pertama, langkah pertama, ini cara pengerjaannya sama seperti fase biasa ya teman-teman, metode simplex biasa. Jadi langkah yang pertama itu fungsi tujuannya yaitu Z sama dengan X1 kurang 2X2. Cara penyelesaiannya yaitu kita dapat dari tabel sebelumnya. Di sini X1, X2, dan X3 dengan variabel S1, S2, dan R1, R2 dengan RHS-nya atau ruas kanannya ini. Jadi didapatlah X1 dikurang 1/2 S1 ditambah 1/2 S2 sama dengan 1/2. Kita pindah ruas karena nanti X1 dan X2 akan kita substitusikan. Maka X1 sama dengan 1/2 S1 dikurang 1/2 S2 ditambah 1/2. Yang kedua X2 dikurang 1/2 S1 dikurang 1/2 S2 sama dengan 3/2. Lalu kita ubah ruas, X2 sama dengan 1/2 S1 ditambah 1/2 S2 ditambah 3/2. Dan yang ketiga yaitu 1/2 S1 ditambah 1/2 S2 tambah S3 sama dengan 3/2. Lalu substitusikan persamaan X1 dan X2 yang sudah didapat tadi ke persamaan Z atau ke persamaan fungsi tujuan, yaitu Z sama dengan X1 dikurang 2X2. Itu kita masukkan X1-nya, S1/2 S1 dikurang 1/2 S2 ditambah 1/2 dikurang 2 kali 1/2 S1 tambah 1/2 S2 tambah 3/2. Itu didapatlah menjadi setengah negatif 1/2 S1 dikurang 3/2 S2 dikurang 5/2. Dapatlah karena kita ingin membentuk baku persamaan, yaitu kita ubah ruas menjadi Z ditambah 1/2 S1 ditambah 3/2 S2 sama dengan negatif 5/2. Jadi terdapatlah bentuk baku persamaannya, yaitu fungsi tujuannya itu Z ditambah 1/2 S1 tambah 3/2 S2 sama dengan negatif 5/2. X1-nya X1 persamaan 1, X1 dikurang 1/2 X2 tambah 1/2 S3 sama dengan 1/2. Yang kedua, persamaan kedua, X2 dikurang 1/2 S1 dikurang 1/2 S2 sama dengan 3/2. Persamaan ketiga, 1/2 S1 tambah 1/2 S2 ditambah S3 sama dengan 3/2. Lalu langkah selanjutnya itu membuat tabel simplex awal atau TSA. Nah, masukkan koefisien pada persamaan fungsi kendala dan Z sebelumnya ke tabel berikut. Kita masukkan ya teman-teman. Yang kedua, untuk kendala 1, masukkan ke baris X1. Kendala 2, baris X2, dan kendala 3, baris S3. Sudah kita masukkan ya teman-teman, X1-nya ini kita masukkan sesuai dengan nilai koefisiennya dengan RHS-nya. RHS itu adalah nilai sebelah kanan. Nah, sudah kita masukkan. Lalu langkah ketiga itu menilai fungsi Z. Pertama, periksa baris Z. Apakah semua nilainya bernilai negatif atau kurang dari sama dengan 0? Aturannya yaitu minimum. Jika tidak, maka tentukan kolom kunci atau kolom pivot dengan memilih nilai positif terbesar di barisan Z. Nah, teman-teman. Karena di barisan Z ini tidak ada bernilai negatif, artinya belum optimal. Karena kita mau meminimumkan, itu syaratnya harus tabel Z ini atau fungsi tujuan ini harus ada yang negatif. Karena tidak ada yang negatif, maka kita akan melakukan metode simplexnya itu dengan cara kita mencari baris Z1 ini adalah nilai yang positif terbesar. Nah, yaitu 3/2. Nah, 3/2 ini adalah kolom ke S2. Maka ini disebut dengan kolom kuncinya. Nah, ingat ya teman-teman, nilai yang paling besar di baris Z itu adalah untuk kolom kunci. Nah, kolom kuncinya adalah S2, kolom S2. Lalu, sudah kita tentukan, langkah selanjutnya yaitu menentukan unsur PE atau
Yang pertama harus kita cari kolom kunci. Kolom kunci tadi sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu dari baris Z terlihat bahwa nilai positif terbesar yaitu adalah 32. Berada pada kolom S2. Buatlah tandanya S2 disebut variabel masuk. Jadi ini adalah S2 ini adalah variabel masuknya ya teman-teman. Yang kolom kuncinya. Lalu selanjutnya menentukan baris kunci setelah kolom kunci yaitu baris kunci. Untuk menentukan baris kunci maka kita lakukan pembagian nilai RHS dengan nilai pada kolom kunci KK dengan perhitungan sebagai berikut. Nah langsung saja kita ke tabelnya. Ini tabelnya ini. Berarti RHS, rumusnya adalah RHS per KK. RHS-nya negatif 5/2. KK ini adalah kolom kunci tadi ya teman-teman. Kolom kuncinya yaitu 3/2. Jadi dapatnya negatif 5/3. Selanjutnya juga 1/2 dibagi 1/2 sama dengan 1. 3/2 dibagi negatif 1/2 sama dengan negatif 3. 3/2 dibagi 1/2 sama dengan 3. Nah, setelah itu kita akan dan ini yang tadi itu kemudian pilih nilai positif terkecil atau PE lebih besar sama dengan 0. Maka terpilih 1 di baris X1 X1 kali X2 X1 disebut sebagai variabel keluar. Yang ini ya teman-teman. Nah, ini adalah dinamakan variabel keluar. Ini variabel masuk, ini variabel keluar. Nah, dari kita lihat untuk menentukan barisnya tadi itu, kita harus melihat nilai RHS per KK ini, yang mana dia adalah positif, tapi positif, tapi dia kecil, yang paling kecil. Nih, positif terkecil ya teman-teman, PE lebih besar dari 0. Maka di sini terpilihlah 1. Jadi, kita sudah dapat ini angka 1 ini. Maka kita akan dapat baris kolomnya. Nah, baris kolomnya ini adalah berarti di sini, di X1. Nah, untuk menentukan angka kuncinya itu ya atau elemen pivot itu pilih angka perpotongan baris kunci dan kolom kunci. Terpilih nilai 1/2. Perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci, yaitu ini perpotongannya ya. Berarti 1/2. Kita dapat angka kuncinya. Lalu langkah kelima kita buat tabelnya. Ini tabelnya ya teman-teman. Nah, selanjutnya semua nilai pada baris X1 dibagi dengan angka kunci. 1/2 agar angka kunci menjadi 1. Nah, ini yang angka kunci ini harus kita bagi dengan 1/2. Karena agar angka kunci menjadi 1. Jadi, nanti ini akan berlaku untuk semua nilai baris X1 ini. Kita bagi dengan 1/2. Nah, seperti ini teman-teman. 1/2 dikali 1, 1/2, 1/2 dikali 0. Oh ya teman-teman, ini adalah hanya untuk baris X1 ya. Berarti 1/2 dikali 0, ya dibagi 0 itu 0. Dan 1/2 dibagi 1 itu hasilnya 2. 1. 1/2 dibagi 0 hasilnya 0. Dan 1/2 dibagi 1 negatif 1/2 itu negatif 1/2. 1/2 Oh ini teman-teman, berarti ini adalah, ya ini sama aja sebenarnya. Untuk mendapatkan F1 ini adalah 0 dibagi 1/2, 0. 1 dibagi 1/2 dapatnya 2. 0, nih 0 dibagi 1/2 yaitu 0. Negatif 1/2 dibagi 1/2 itu negatif 1.
negatif 1/2 dibagi dengan 1/2 sama dengan 1. Dan 0 dibagi dengan 1/2 sama dengan 0. Dan 1/2 dibagi 1/2 sama dengan 1. Sudah kita bagi semua dengan angka kunci, maka didapatlah X1-nya yaitu 0, 2, 0, negatif 1, 1, 0, 1. Nah, karena sudah kita masukkan, nah variabel baris X1 tadi ubah menjadi S2 karena karena ini variabel masuknya kita ganti ke di sini. Jadi di sini adalah nanti S2. Nah, ini ya teman-teman, karena kita udah memasukkan atau membaginya dengan angka kuncinya ada di S2. Sudah didapat nilainya. Lalu, gunakan cara OB pada semua baris basis dengan mengurangkan ke setiap nilai pada baris basis X2. Dengan semua nilai kolom X2 harus bernilai 0, kecuali pada kolom yang memuat angka kunci. Nah, ini teman-teman. Yang di S2 ini, kolom S2 ini harus 0, ini harus 0, dan ini harus 0. Syaratnya yaitu angka kuncinya harus 1. Bagaimana caranya? Kita yaitu menggunakan rumus OBE. Nah, untuk pada baris S3 kolom S2 itu yang ini, ya kan teman-teman, kita mau ubah dia menjadi 0. Maka rumusnya yaitu S3 dikurang 1/2 S2. S3-nya berapa? S3-nya yaitu 1/2 dikurang setengah S2 dikurang setengah. Jadi setengah dikurang setengah yaitu 0. Dapatlah sudah 0. Maka selanjutnya juga akan seperti itu nilainya. Misalkan ini. Nah, pada kolom ini yang selanjutnya pada baris S3 kolom S1. Berarti tadi rumusnya adalah setengah dikurang setengah S1. Itu berarti juga sama dengan 0. Nah, ini ya teman-teman. Nah, begitu dengan langkah selanjutnya ya teman-teman. Misalnya pada baris S3 kolom S1, yaitu kita dapati tadi kolomnya di sini 1/2 dikurang dengan setengah S2. S2-nya kita dapat yaitu 1, yang ini, maka hasilnya yaitu adalah 1. Dan selanjutnya untuk baris-baris S3 yang lainnya. Berlaku rumus OBE ini. Lalu yang kedua, kita akan mengubah pada baris X2 kolom S2. Baris X2 kolom S2, yaitu ini, menjadi 0. Maka, kita akan membuat rumus X2 ditambah 1/2 S2. Jadi, patokannya adalah S2 ya teman-teman, yang angka kunci tadi. Pada S2. Dan untuk selanjutnya juga akan seperti itu. Pada baris kolom Z juga seperti itu. Kita dapati rumus OBE-nya yaitu Z dikurang 3/2 S2. Nah, periksa setelah dapat semuanya, kita akan periksa lagi baris Z, apakah nilainya masih ada yang bernilai positif. Jika masih ada, maka lakukan perhitungan ulang seperti pada langkah 4 dan langkah 5. Seperti yang tadi ya teman-teman, kita melakukan operasi bilangan elementer atau OB. Nah, jika tidak, lakukan secara berulang sampai nilai pada baris Z semuanya itu bernilai negatif. Nah, kita lihat di sini Z
karena Z di sini sudah bernilai negatif semua, berarti kita berhenti sampai di sini. Karena nilai di baris fungsi Z sudah optimal, ditandai dengan tidak adanya lagi nilai positif, sehingga didapatkan Z minimal itu sama dengan 6, negatif 6. Sudah dapat ya, Z itu sama dengan RHS-nya negatif 6. Dengan X1-nya sama dengan 0, karena di sini X1 tidak ada. Dan X2 sama dengan 3. Kita dapati X2 sama dengan 3. Nah, S1 dan S2 itu tidak menjadi penyelesaian karena merupakan variabel surplus. Jadi S1 dan S2 ini bukan suatu penyelesaian ya teman-teman. Nah, di sini ada catatan sedikit. Nah, digunakan untuk menyelesaikan persamaan linear metode simplex dua fase. Yang pertama itu, bila pertidaksamaan tanda lebih besar sama dengan, maka ditambah dengan variabel surplus dan buatan. Bila pertidaksamaan tanda kecil sama dengan, maka ditambah dengan variabel slack. Nah, selanjutnya, bila persamaan sama dengan, maka ditambah dengan variabel buatan. Nah, selanjutnya, bila fungsi Z minimum, maka tanda variabel buatan bernilai positif. Bila fungsi Z maksimum, maka tanda variabel buatan bernilai negatif. Bentuk baku R minimum, R sama dengan R1 tambah R2 tambah titik sampai Rn. Bentuk baku R maksimum, R sama dengan negatif R1, negatif R2, negatif titik-titik, negatif R sampai Rn. Seperti itu ya teman-teman. Kalau kita mau mencari fungsi nilai Z itu minimum, maka nilainya harus positif semua. Tapi kalau maksimum itu nilainya negatif semua. Ketika kita mau minimumkan sudah positif semua, berarti sudah optimal. Dan juga begitupun dengan maksimum. Jika sudah negatif semua, maka nilai sudah menjadi optimal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.